Karina Barduchian lahir pada tanggal 6 Juli 1992 di Saint Petersburg, Rusia. Dia tumbuh besar di sana bersama dengan ibunya yang adalah seorang ibu tunggal. Sejak usia muda, Karina telah menunjukkan bakat untuk seni dan pertunjukan. Tidak hanya tekun dalam studinya, dia juga berpartisipasi dalam kelas akting dan pertunjukan panggung. Karina juga menyukai menulis cerita pendek dan juga puisi. Di tahun 2009, ketika dunia sedang terkena krisis keuangan global, di waktu luangnya, Karina memasang selebaran promosi di seluruh kota untuk mendapatkan uang tambahan. Dia memiliki impian besar untuk bisa menjadi seorang aktris, bermimpi bisa bersekolah di sekolah teater bergengsi di Rusia dan pindah ke Amerika suatu hari nanti. Buku hariannya dipenuhi dengan kisah hidupnya dan juga impiannya akan masa depan. Karina menyukai musik alternatif, khususnya heavy metal. Di salah satu konser yang dia tonton, dia bertemu dengan seorang pemuda yang akan merubah seluruh hidupnya. Pemuda ini bernama Maxim Golovatsky, saat itu berusia 19 tahun, yang adalah seorang penyanyi utama dari band gotik bernama Sherry. Karina terpikat oleh Maxim dan mereka pun mulai berkencan. Maxim diketahui memiliki masalah mental dan dia pernah dirawat dalam lembaga kesehatan mental. Dia memiliki catatan kekejaman terhadap hewan dan tanda-tanda bahaya yang sangat terlihat nyata. Terlebih lagi, Maxim juga berkencan dengan wanita lain saat itu. Tetapi dia tetap menjaga Karina di dekatnya untuk berjaga-jaga. Tetapi Karina yang masih sangat muda usianya itu masih naif dan dia tidak melihat tanda-tanda bahaya dengan cara yang sama seperti orang dewasa. Ibu Karina melihatnya dan mencoba memperingatkan putrinya. Karina pun setuju untuk memutuskan kontak dengan Maxim. Namun dia secara diam-diam masih terus menghadiri pertunjukan band Maxim dan bertemu dengannya. Ibu Karina sangat tidak menyukai Maxim dan dia memberitahu putrinya tentang hal itu, tetapi Karina seperti remaja lainnya yang sedang jatuh cinta tidak menanggapi peringatan ibunya. Usaha ibu Karina untuk menjauhkan putrinya dengan Maxim gagal. Karena masyarakat sepertinya menormalkan pria yang lebih tua dekat dengan seorang gadis remaja. Di malam hari di tanggal 19 Januari 2009, Karina pergi ke rumah temannya untuk mengerjakan tugas sekolah. Kemudian dia menelpon ke ibunya menjelaskan bahwa dia memiliki tugas sejarah yang masih harus dia kerjakan. Dan dia meminta izin untuk bisa menginap di rumah temannya untuk bisa menyelesaikan tugasnya itu. Ibu Karina mengizinkannya, namun meminta agar putrinya itu besok pulang sebelum pukul 7 pagi. Namun Karina tidak menepati janjinya dan tidak pulang keesokan harinya yang membuat ibunya mulai merasa khawatir. Ibunya menelpon Karina berulang kali tetapi tidak ada jawaban. Dia lalu menghubungi teman Karina, namun temannya ini mengatakan bahwa Karina telah pergi meninggalkan rumahnya setelah menerima sebuah panggilan telepon dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Merasa ada sesuatu yang salah terjadi, ibunya lalu menghubungi polisi untuk melaporkan hilangnya Karina. Sayangnya laporan ini tidak terlalu ditanggapi oleh kepolisian. Mereka memperlakukan kasus ini seperti kasus pelarian remaja pada umumnya. Dan ini adalah kegagalan sistem karena menurut Pusat Nasional untuk Anak-anak yang Hilang, 48 jam pertama adalah waktu yang paling penting untuk bisa menemukan mereka dalam keadaan masih hidup. Sejak Karina menghilang, ibu Karina menjalani mimpi terburuknya. Dia bekerja keras menempelkan selebaran di kota, memohon informasi apa saja tentang putrinya. 2 minggu telah berlalu, namun kasus ini seperti berjalan di tempat.
Ibu Karina lalu mencoba untuk membaca buku harian putrinya dalam upaya putus asa untuk mengumpulkan petunjuk sendiri. Di sana, ibunya menemukan beberapa puisi cinta yang terasa gelap dan muram yang semuanya didedikasikan kepada Max. Dia tiba-tiba teringat bahwa putrinya itu pernah menjalin hubungan terlarang dengan seorang pemuda bernama Maxim. Ibu Karina segera melaporkan kecurigaan ini pada polisi. Namun tim penyelidik menyatakan kalau mereka tidak bisa membuka kasus penyelidikan hanya berdasarkan puisi itu. Sampai di satu hari ada seseorang yang hendak membuang sampah dan dia melihat adanya jejak darah kering di sana. Dia lalu mencoba membuka tutup tempat sampah itu dan melihat adanya sisa-sisa dari tubuh seorang wanita muda dalam sebuah kantong berwarna hitam. Polisi pun segera dipanggil dan tiba di TKP mengumpulkan sisa-sisa tubuh itu untuk diperiksa. Dan mereka kemudian memastikan bahwa sisa tubuh itu milik dari Karina. Hasil otopsi menyimpulkan bahwa penyebab kematian dari Karina adalah karena tenggelam. Tetapi tubuhnya telah dipisah-pisahkan secara mengerikan setelah kematiannya. Luka itu terlihat memiliki potongan tajam yang tepat yang menunjukkan keahlian profesional dari pelaku dalam memotong. Ahli forensik menyimpulkan bahwa pelaku kemungkinan memiliki pengetahuan di bidang ini. Dengan kemungkinan kuat, pelaku adalah pembunuh profesional atau seseorang yang terlibat dalam perdagangan organ. Hal ini disimpulkan karena beberapa organ dalam Karina juga ikut hilang. Sayangnya tubuh Karina telah dibekukan yang mempersulit upaya polisi untuk menentukan waktu kematiannya yang tepat. Sementara itu, perilaku Maxim memang terlihat mencurigakan, namun polisi tidak bisa berbuat banyak tanpa bukti yang konkret atau adanya saksi mata. Sehingga mereka juga tidak bisa menahan atau menanyai Maxim. Untungnya, seorang saksi mata maju setelah pemberitaan kasus ini yang begitu besar. Seorang wanita berusia 21 tahun bernama Ekaterina Sinoveva datang ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang dia ketahui tentang Karina. Saat itu mukanya terlihat pucat dan dia terlihat diliputi ketakutan dan juga kepanikan. Namun tanpa ragu, dia menceritakan semua yang terjadi pada Karina di malam itu. Ekaterina adalah teman sekamar Maxim dan di malam naas itu mereka sedang berpesta mengundang sejumlah teman untuk datang ke apartemen. Salah seorang yang datang adalah seorang pemuda bernama Yuri Mosanov yang juga adalah anggota dari band heavy metal. Keduanya memang dikenal memiliki perilaku yang aneh dan tidak biasa. Malam itu saat Karina belum datang, mereka sudah minum alkohol dalam jumlah yang cukup banyak. Ekaterina teringat dia mendengar Maxim dan Yuri membicarakan tentang Karina. Namun saat itu, Ekaterina tidak terlalu memperhatikan apa isi pembicaraan mereka. Tak lama, Maxim menelpon Karina dan setelah pembicaraan selesai, dia menaruh ponselnya dan berteriak pada Yuri, mengatakan kalau daging sudah dalam perjalanan. Semua yang di pesta mendengar perkataan itu, namun hanya Yuri yang mengerti maksud sebenarnya. Tak lama setelah Karina tiba, Maxim lalu mengumumkan kalau pesta telah berakhir dan meminta agar semua tamu untuk pulang. Dia juga mengatakan ingin waktu berduaan bersama dengan Karina. Tamu pun pulang dan Ekaterina masuk ke dalam kamarnya. Namun kemudian dia mendengar adanya suara air mengalir dan juga bunyi-bunyian aneh yang berasal dari kamar mandi. Untuk memastikan apa yang terjadi, dia keluar dari kamarnya untuk memeriksa. Namun ketika dia menuju ke kamar mandi, Yuri tiba-tiba muncul dan menghalanginya. Dia mengatakan kalau Maxim dan Karina sedang mandi berdua. Saat Ekaterina melihat Yuri, dia merasa aneh. Karena kata Maxim tadi dia menginginkan privasi dengan Karina,
namun kenapa Yuri masih belum pulang juga? Namun, mengingat kedekatan Maxim dan Yuri, Ekaterina menghilangkan kecurigaannya. Dia pun kembali ke kamar tidurnya dan tertidur nyenyak hingga pagi. Namun yang terjadi di malam itu, Maxim telah memancing Karina untuk masuk ke dalam bathtub dengan alasan agar mereka bisa mandi bersama. Begitu mereka duduk di dalam bathtub, Maxim mulai batuk-batuk dan hal ini hanyalah sebagai sinyal agar Yuri masuk dalam kamar mandi. Yuri masuk dari arah belakang Karina dan dia langsung membenamkan kepala Karina ke dalam air. Serangan mendadak dan kekuatan dari dua orang pemuda membuat Karina tidak bisa melawan. Hanya dalam waktu beberapa menit saja Karina telah kehabisan nafas, kehilangan kesadarannya dan kemudian tenggelam. Dan yang terjadi selanjutnya menjadi lebih mengerikan. Maxim yang bekerja paruh waktu sebagai tukang potong daging mulai memisah-misahkan tubuh Karina. Dan setelahnya, dia dan Yuri memasak daging itu bersamaan dengan kentang untuk mereka makan. Keesokan harinya, mereka membuang perhiasan, baju, dan ponsel Karina. Mereka juga membersihkan kamar mandi secara menyeluruh. Mereka juga mempersiapkan jawaban jika ada yang mempertanyakan tentang Karina. Mereka akan menjawab kalau Karina telah pergi meninggalkan apartemen di hari sebelumnya dan tidak kembali lagi. Ekaterina yang tertidur nyenyak sepanjang malam tidak memperhatikan ada yang janggal di pagi hari itu. Dia pun pergi bekerja seperti biasa. Dan ketika dia pulang, Yuri dan Maxim mengajaknya untuk makan malam bersama. Saat itu dia tidak menyadari kalau sisa tubuh Karina ada tersimpan di freezer dan juga daging yang dia makan malam itu adalah sisa tubuh dari Karina. Setelahnya, Yuri dan Maxim menaruh sisa tubuh itu ke dalam kantong plastik dan membuangnya dengan disebar ke beberapa tempat sampah. Setelah mendengar tentang berita kematian Karina, Ekaterina mengingat tentang peristiwa janggal yang terjadi akhir-akhir ini. Dan juga kegigihan Maxim saat menyuruhnya untuk memakan masakan dagingnya. Kesaksian dari Ekaterina ini memberikan bukti penting bagi polisi dan mereka akhirnya bisa mendapatkan surat perintah penahanan untuk Maxim dan juga Yuri. Dalam pemeriksaan di apartemen Maxim, polisi bisa menemukan sisa-sisa tubuh dari Karina di freezer yang masih belum terbuang. Dalam interogasi dengan polisi, Maxim dan Yuri mencoba untuk menyalahkan satu sama lain sebelum akhirnya mereka mengalah karena tekanan yang begitu besar. Mereka pun mengaku telah melakukan pembunuhan pada Karina. Namun tak satu pun dari keduanya menunjukkan rasa penyesalan dalam pengakuan itu. Yang ada mereka terlihat tertawa lebar menyiratkan tindakan mereka itu hanyalah sebagai hiburan saja. Jawaban mereka saat ditanya kenapa memasak daging dari Karina adalah karena mereka tidak punya bahan makanan lain dan saat itu mereka sangatlah kelaparan. Juga saat itu mereka sangat mabuk karena telah minum alkohol dalam jumlah yang banyak, yang mengakibatkan mereka bertindak tanpa berpikir jauh. Namun, muncul beberapa kesaksian lain yang menyebutkan bahwa Maxim dan Yuri telah membicarakan tentang rencana mereka ini di beberapa kesempatan. Kesaksian ini menunjukkan kalau kejahatan ini telah direncanakan sebelumnya. Adapun penyebab yang mendasari tindakan mereka diduga karena kondisi mental mereka yang tidak stabil. Saat penyajian bukti di persidangan juga ditampilkan foto mengerikan dari TKP yang diambil oleh pelaku. Penyajian foto ini menyebabkan salah seorang juri pingsan karena sangat terkejut, dan persidangan pun sempat ditunda selama beberapa hari. Ketika persidangan dilanjutkan, Maxim dan Yuri tetap mempertahankan perilaku yang arogan. Pihak pembela berusaha menyatakan bahwa kedua terdakwa sebenarnya adalah orang yang baik dan memohon kelonggaran. Sementara itu, Ibu Karina dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan
dan terus menyalahkan dirinya. Dia menyatakan telah salah membesarkan putrinya menjadi anak yang baik dan mudah percaya dengan orang lain. Di bulan Maret 2009, juri menyatakan Maxim dan Yuri bersalah. Terlepas dari kejahatan yang dilakukan, karena usia mereka yang masih muda, mereka mendapat hukuman yang relatif ringan, yaitu hanya 19 tahun di penjara. Banyak yang mengatakan kalau lamanya hukuman itu adalah penghinaan pada keadilan. Namun yang paling menggembirakan adalah mereka ini dikirim ke Yorki, yaitu kamp hukuman Arktik yang dikenal dengan lingkungan yang keras yang berjarak 160 km dari Moskow. Yuri dan Maxim yang tidak pernah tinggal di lingkungan seperti itu meminta agar mereka dipindahkan ke fasilitas lain atau mengajukan banding. Tetapi semua permintaan mereka itu ditolak. Di bulan Maret tahun 2017, setelah 8 tahun di penjara, Maxim mengakhiri hidupnya sendiri di dalam selnya. Dan dia meninggalkan sebuah catatan yang menyatakan kalau dia sudah mengakhiri perjalanan hidup di dalam tubuhnya yang sekarang. Dan dia akan pergi untuk terlahir kembali sebagai makhluk yang baru. Well, sampai di sini dulu kisah ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!